Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam Sapaan Rohani GKJ Cakraniratan Surakarta. Pada hari ini kita hendak merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 14 ayat yang pertama sampai dengan ketiga, dengan tema mengenal Yesus. Untuk itu mari sebelum kita masuk di dalam renungan sabda firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Allah yang sungguh baik, pada hari ini kami hendak mengenal Engkau melalui firman-Mu yang kami baca dari Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ketiga. Untuk itu Bapa, kiranya Engkau Allah Roh Kudus berfirman melalui firman yang hendak kami dengar, sehingga kami boleh mengerti akan maksud dan tujuan-Mu melalui firman yang kami dengar pada hari ini. Bapa, berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu, berkati hamba-Mu yang hendak Engkau pakai untuk menyampaikan sabda firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang hendak kami gumuli pada hari ini dari Yohanes 14 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tema khotbah renungan pada hari ini mengenal Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ada cukup banyak orang yang tahu tentang Yesus. Mereka tahu bahwa Yesus lahir, Yesus mati disalib, dan Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Tahu tentu saja baik, namun tentu tidak cukup. Dibutuhkan pengenalan lebih dalam akan Yesus bagi kita orang-orang percaya. Mengenal Tuhan Yesus memang bisa dimulai dari tahu, tapi harus berlanjut pada relasi yang akrab. Para murid sudah cukup lama mengenal Tuhan Yesus. Selama kurang lebih 3 tahun mereka mengikut Tuhan Yesus. Mereka melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Mereka mendengar bahwa bahkan setiap kali Tuhan Yesus melakukan mukjizat, mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Namun ternyata mereka belum cukup mengenal dengan baik Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan tentang kepergiannya, bahkan kematiannya di kayu salib, para murid merasa gelisah, menjadi gelisah. Karena selama kurang lebih 3 tahun mereka mengikut Yesus, mereka selalu terpelihara dengan baik oleh Tuhan Yesus Sang Guru. Itulah sebabnya maka Tuhan Yesus meminta supaya mereka tidak gelisah. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Karena
Tuhan Yesus pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi mereka. 3 tahun mengikut Yesus ternyata hanya membuat murid sekedar tahu siapa itu Tuhan Yesus. Namun mereka belum mengenal dengan baik apa misi dan visi Tuhan Yesus hadir di dunia ini. Berapa lama Bapak Ibu dan saya juga menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen. Ternyata itu bukan menjadi ukuran bahwa kita benar-benar mengenal Tuhan Yesus. Karena seringkali apa yang kita lakukan itu hanya ritual gerejawi. Rutinitas di dalam kita melakukan kegiatan gerejawi, bergereja dan juga berkegiatan. Dibutuhkan hati yang terbuka untuk membangun relasi dengan Tuhan Yesus. Ada sebuah ilustrasi yang boleh saya bagikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Percakapan antara seorang anak dan orang tua. Ketika suatu kali seorang anak bertanya kepada orang tuanya, "Pak, Ayah, pesawat itu seperti apa?" Nah, Bapak itu membawa anaknya keluar dan ketika itu melihat pesawat yang sedang terbang tinggi. Nah, pesawat itu loh. Oh, kecil ya pesawat itu. Nah, Bapak itu lalu membawa anaknya pergi ke bandara dan dia memperlihatkan pesawat yang ada di darat. Lalu Bapak itu bertanya, "Nak, pesawat sekarang kamu lihat seperti apa?" "Oh, besar sekali ya, Pak." "Ya, pesawat itu besar." Nah, begitupun juga kita orang-orang percaya. Seberapa dekatnya kita kepada Tuhan Yesus, kita akan melihat seberapa besar kuasa dan kemuliaan Tuhan Yesus itu. Seberapa besar pengorbanan Tuhan Yesus itu untuk kita umat manusia, dan seberapa besar kuasa, kasih, dan pengampunannya kepada kita. Kedekatan kita itu menentukan pengenalan kita kepada Tuhan Yesus. Semakin kita membangun relasi yang dekat dengan Tuhan, semakin kita mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Dan semakin kita dekat dengan Tuhan Yesus, karakter dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu akan semakin ada di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Kalau Tuhan Yesus penuh kasih, kita sebagai orang percaya kita akan juga menjadi pribadi yang penuh kasih. Karena di dalam Yohanes 14 ini juga diajarkan bahwa kita bukan lagi menjadi hamba, tetapi kita adalah sahabat-sahabatnya. Dan seorang sahabat akan melakukan apa yang dilakukan oleh sahabatnya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita semakin membangun relasi yang akrab, yang dekat dengan Tuhan, sehingga kita pun dapat melihat kebesaran kasih dan kuasa Tuhan dan karakter Tuhan Yesus bisa menjadi karakter kita orang-orang percaya. Tuhan memberkati.